Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita memasuki materi tentang sistem respirasi atau sistem pernapasan pada manusia. Ada beberapa pokok bahasan pada materi ini. Yang pertama ada organ-organ pernapasan pada manusia, kemudian mekanisme pernapasan pada manusia, volume udara pernapasan, pengendalian dan kecepatan pernapasan, proses pertukaran gas, gangguan sistem pernapasan pada manusia, dan pengaruh pencemaran udara terhadap sistem pernapasan. Pada pertemuan kedua ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai ya. Yang pertama, siswa dapat merinci fungsi sistem pernapasan pada manusia. Siswa dapat memerinci organ-organ penyusun sistem pernapasan. Siswa dapat mendeteksi bagian-bagian sistem pernapasan pada gambar. Siswa dapat menganalisis mekanisme pernapasan pada manusia. Jadi, pernapasan itu adalah suatu proses pertukaran gas-gas respirasi, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Nah, sistem pernapasan ini memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi aktivitas dan kehidupan ya. Dan dimana pernapasan itu adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh serta menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar tubuh. Nah, jadi bernapas itu merupakan sebuah kebutuhan bagi makhluk hidup. Kemudian fungsi utama dari pernapasan yaitu untuk menyediakan oksigen untuk kelangsungan proses metabolisme sel-sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida hasil dari metabolisme tersebut. Dan beberapa fungsi lainnya yaitu seperti mengambil oksigen dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh, melepaskan karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh ke atmosfer, kemudian merupakan jalur untuk pengeluaran air dan panas, kemudian memungkinkan untuk berbicara, menyanyi, atau pembentukan vokal lainnya. Juga dapat merupakan sistem pertahanan terhadap benda asing yang terhirup dan juga sebagai indera penciuman yang dilakukan oleh organ pernapasan seperti hidung. Adapun sistem pernapasan meliputi saluran dan organ pernapasan serta pompa ventilasi paru-paru. Nah, di sini saluran pernapasan itu terdiri atas tabung atau pipa yang mengangkut udara dari atmosfer ke kantong udara atau alveolus pada organ paru-paru. Kemudian pompa ventilasi paru-paru itu terdiri atas dinding dada, kemudian otot pernapasan, kemudian ada pusat saraf pernapasan yang berada di otak, yang dimana dia dapat mengendalikan otot-otot pernapasan tersebut, dan juga saraf yang dapat menghubungkan pusat pernapasan dengan otot pernapasan. Nah, di sini ada organ-organ pernapasan pada manusia. Ada rongga hidung, kemudian ada laring, ada faring, ada trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Di sini kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, itu ada rongga hidung atau disebut dengan cavum nasalis. Cavum itu artinya rongga, nasalis itu artinya hidung. Nah, hidung itu merupakan saluran udara pertama yang memiliki dua lubang yang dipisahkan oleh sekat hidung. Hidung itu dia tersusun atas tulang keras, tulang rawan hialin, dan jaringan fibroareolar. Adapun struktur dari hidung itu sendiri, pada bagian luarnya atau kulit eksternal hidung itu dia mengandung folikel rambut, kemudian mengandung juga kelenjar keringat dan kelenjar lemak atau disebut dengan sebasea. Sedangkan kulit bagian dalam dari rongga hidung itu memiliki rambut-rambut halus atau yang disebut dengan vibrissae yang berguna untuk menyaring udara, debu, atau kotoran yang masuk ke dalam hidung. Dan di bagian rongga hidung yang lebih dalam, sini, hingga ke bronkus, dia dilapisi oleh epitel bersilia yang memiliki sel goblet, yang akan dijelaskan nanti pada materi tentang trakea. Nah, jadi fungsi hidung itu
yaitu untuk menyaring partikel yang dilakukan oleh rambut-rambut halus, kemudian dapat melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk, kemudian dapat mematikan kuman yang masuk bersama udara oleh leukosit yang terdapat dalam selaput lendir mukosa, dan juga sebagai indera penciuman oleh sel-sel olfaktori. Nah, di sini bisa dilihat sel-sel olfaktori ini dia berada di atas rongga hidung. Dia yang akan mendeteksi bau tersebut. Jadi ketika bau muncul, ketika kalian menghirup sesuatu, kemudian akan diteruskan oleh saraf olfaktori ini menuju ke otak, sehingga kita dapat mendeteksi bau. Kemudian, laring adalah saluran udara yang terletak di bagian depan faring dan di bawah trakea, di bagian bawah trakea. Jadi sekitar ini disebut dengan laring ya. Nah, laring ini terdiri atas kepingan tulang rawan, ligamen, dan membran. Pada laring ini terdapat yang namanya epiglotis. Ini bisa dilihat epiglotis di sini. Nah, epiglotis itu katup ya, katup tulang rawan. Yang dimana dia membantu laring untuk membantu laring menutup sewaktu menelan. Jadi ketika adik-adik sedang makan, epiglotis ini akan menutup sehingga makanan itu masuk ke dalam saluran esofagus. Ini bisa dilihat saluran esofagus ini dia berada di belakang trakea. Dan ketika sedang bernapas, epiglotis ini akan terbuka sehingga udara itu masuk melalui trakea atau batang tenggorokan. Jadi bisa dibedakan ya antara esofagus dengan trakea atau batang tenggorokan. Esofagus di sini merupakan saluran untuk masuknya makanan, kemudian trakea ini untuk masuknya udara. Kemudian trakea. Trakea adalah saluran lanjutan dari laring, panjangnya 9-11 cm dan dibentuk oleh 16-20 cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Bisa dilihat ya, ini merupakan cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C karena pada belakangnya ini tidak menyatu. Kemudian di bagian dalam saluran dari ini, dia dilapisi oleh selaput lendir dari sel-sel epitel bersilia dan sel goblet. Perlu kita ketahui dahulu bahwa silia itu merupakan tonjolan dari membran sel. Tonjolan dari membran sel berbeda dengan rambut. Kalau rambut itu kan dia turunan dari kulit ya. Nah, kalau silia ini dia tonjolan dari membran sel. Ada yang namanya sel goblet. Nah, sel goblet ini akan menghasilkan mukus atau lendir yang ada di saluran pernapasan. Jadi, yang bersilia itu adalah sel-sel gobletnya atau sel-sel lain yang berada di dalam dinding saluran pernapasan. Nah, gerakan silia itu dia mengarah keluar. Mengarah keluar, dia menuju ke arah laring. Dan gerakan dari silia itu dia dirangsang oleh faktor-faktor tertentu. Misalnya nih, ada debu yang masuk. Maka kehadiran debu itu dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya bagi tubuh. Maka tubuh itu akan merespon untuk menggerakkan silia tadi, mengarah keluar supaya partikel yang tertangkap di mukus atau lendir itu bisa dikeluarkan dari saluran pernapasan. Jadi ini termasuk dari teknik pertahanan tubuh terhadap benda asing atau infeksi. Contohnya seperti batuk, bersin, itu bagian dari respon tubuh ketika ada sesuatu yang asing masuk ke dalam saluran pernapasan. Jadi partikel-partikel itu ukurannya macam-macam ya. Kalau partikel yang kecil, terkadang dia tidak nempel di mukus itu. Dia akan langsung masuk sampai alveolus. Nah, ketika terjadi ekspirasi, partikel tadi dihembuskan keluar bersama udara ekspirasi tersebut. Nah, kalau partikelnya itu besar, maka dia akan menempel di mukus atau lendir tersebut. Selanjutnya, bronkus. Bronkus merupakan cabang kanan dan cabang kiri dari trakea, serta memiliki struktur yang sama dengan trakea. Bronkus kanan ini dia lebih pendek dan lebih besar daripada bronkus kiri. Bronkus kanan itu dia terdiri atas 6 hingga 8
cincin tulang rawan, dan bronkus kiri terdiri atas 9 sampai 12 cincin tulang rawan. Bronkus kanan ini dia akan masuk ke paru-paru kanan dan bronkus kiri akan masuk ke paru-paru kiri. Nah, di dalam paru-paru ini, bronkus terus bercabang-cabang menjadi saluran napas yang lebih sempit, pendek, dan banyak seperti percabangan pohon. Nah, cabang-cabang tersebut disebut dengan bronkiolus. Nah, pada bronkiolus ini tidak terdapat cincin kartilago. Berbeda halnya dengan trakea dengan bronkus. Akan tetapi, pada bronkiolus itu dia mengandung sel-sel epitel bersilia. Pada ujung dari bronkiolus ini terdapat yang namanya alveolus. Nah, ini sini ujung dari bronkiolus ini terdapat alveolus. Kemudian paru-paru ya, setelah bronkus, bronkiolus, paru-paru atau alveolus. Nah, sudah kita ketahui bahwa paru-paru itu terdiri atas 3 lobus yang sebelah kanan dan 2 lobus yang sebelah kiri. Ini lobusnya sebelah kanan ini 1, 2, 3. Sedangkan lobus yang sebelah kiri terdiri atas 2 lobus. Ada 1 lobus pertama dan yang kedua. Nah, pada paru-paru tersebut kan terdapat alveolus, yang dimana merupakan percabangan dari bronkiolus. Nah, alveolus itu dia berbentuk kantong kecil yang terbuka pada salah satu sisinya. Dan setiap alveolus itu mengandung satu lapisan sel epitel, satu lapisan sel epitel pipih, dan dikelilingi oleh pembuluh kapiler, yang dimana pembuluh kapiler ini dia berperan penting dalam proses pertukaran gas. Nah, bisa dilihat di sini alveolus itu merupakan bentuk tunggal dan alveoli merupakan bentuk jamak dari alveolus. Kemudian, mekanisme pernapasan pada manusia. Nah, kenapa sih kita bisa menghirup atau menghembuskan nafas? Ya karena keluar masuknya udara pernapasan itu ditentukan oleh tekanan ya. Nah, tekanan pada sistem pernapasan itu bisa berubah-ubah karena terjadinya perubahan volume organ-organ pernapasan. Nah, karena adanya perubahan volume organ-organ pernapasan itu, terjadilah gerakan otot-otot pernapasan, mulai dari otot-otot interkostal hingga otot-otot diafragma. Menurut hukum termodinamika 2, bahwa zat atau partikel itu bergerak dari tekanan yang tinggi menuju ke tekanan yang lebih rendah. Jadi kalau terjadi perubahan volume tempat udara tadi berada, volumenya membesar, maka tekanan udara di situ akan menurun. Jadi ada dua mekanisme pernapasan pada manusia berdasarkan jenis otot yang berperan aktif. Yang pertama itu ada pernapasan dada. Nah, pernapasan dada di sini dia melibatkan otot antar tulang rusuk atau disebut dengan otot interkostal. Nah, adapun fase inspirasi dari pernapasan dada itu dimulai dari otot interkostal eksternal yang berkontraksi, kemudian menyebabkan tulang rusuk itu terangkat ke atas atau ke depan, sehingga memungkinkan volume rongga dada itu membesar. Kemudian paru-paru yang bersifat elastis itu akan mengembang, sehingga tekanan udara paru-paru menjadi mengecil. Maka, udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan pada fase ekspirasi dari pernapasan dada ini, ketika otot-otot interkostalnya berelaksasi, maka tulang rusuk itu akan menurun kembali. Volume rongga dada tersebut akan menyempit. Kemudian paru-paru yang awalnya mengembang menjadi mengecil, dan tekanan udara paru-paru menjadi membesar. Maka udara keluar dari paru-paru. Kemudian pernapasan perut. Otot yang berperan penting yaitu otot diafragma. Nah, ketika dalam proses inspirasi, otot diafragma ini berkontraksi,
sehingga yang awalnya diafragma melengkung berubah menjadi datar. Yang awalnya melengkung berubah menjadi datar. Kemudian volume rongga dada membesar menyebabkan paru-paru mengembang, sehingga menyebabkan tekanan udara pada paru-paru itu mengecil, maka udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan pada mekanisme ekspirasi pernapasan perut, ketika otot diafragma itu berelaksasi, diafragma yang awalnya mendatar berubah menjadi melengkung seperti semula, menyebabkan volume rongga dada itu menjadi menurun atau mengecil. Dan paru-paru ikut mengecil, yang awalnya mengembang, kemudian tekanan udara pada paru-paru menjadi besar, sehingga udara dapat keluar dari paru-paru. Jadi di sini, antara volume dengan tekanan itu dia berbanding terbalik. Semakin besar volume pada paru-paru ini, maka tekanannya semakin kecil. Sedangkan kalau berelaksasi, volumenya semakin kecil, maka tekanan yang dibutuhkan semakin besar. Cukup sekian materinya, akan dilanjutkan pada materi berikutnya.